Halo Sinekrip, Hi again. kembali lagi bersama saya Arya dan saya bulu dadanya Rizky Nazar. padahal nggak ada tuh adegan dia bulu toples. dadanya. Oh ada emang. Ada segini. Karena ngomongin Rizky Nazar, kita mau ngomongin film terbaru dia ya. Haji Hoak. Ya, awalnya Haji Hoak. Ya. Haji Hoak terus jadinya Mekah I'm Coming. Dapur film. Dapur film Hanung ya, Hanung ya. Didistribusikan oleh MD. Ini pokoknya di bawah kendali Hanung Bramantyo Ya. lah. Tapi sutradaranya itu Jaihan Angga ya. Hanung tuh banyak menerbitkan saudara-saudara ini ya. Muda, Ada Jesus Saputra, dulu ada almarhum Iqbal Rais, Banyak ada lah, Fajar ya. Nugros, Ismail Basbe. Akhirnya Dan sekarang ya Bustomi. Iya benar. Dan sekarang ya ini Jaihan Angga ya. Angga, Ini debut panjang film dia. Panjang. Gue gak pernah nonton film pendeknya sih. Gua sempat nonton film pendeknya Jaihan Angga sih. Judulnya Ambiar ya. Itu tahun 2015 kalau nggak salah, dulu udah lama. Gue tuh nonton semua filmnya Michelle sama Rizky dan gak pernah ada yang gue suka gitu. Dan untuk pertama kalinya gue bisa suka filmnya mereka gitu. Untuk pertama kali mungkin ini kayaknya 1.100.000 filmnya Rizky Nazar sama Michelle Judith yang bagus gitu. Yang bagus ya, benar-benar. Sebenarnya menceritakan pria muda desa asik bernama Edi ya, yang sebenarnya dia pengen menikahi pacarnya ya, Eni. Ini Judith. cuman bapaknya Eni ini ribet anjir, bapaknya Eni ini tidak mau dilamar oleh Edi karena Edi ini tidak punya apa-apa. Jadi intinya si Edi ini berusaha untuk naik haji lah ya. Ya. Sampai akhirnya ternyata ditipu gitulah ya. Ini sebenarnya satir dari kejadian nyata ya, Ya, dulu. First Travel ya. Betul, pasti kalian tahu lah ya, Tahu lah, itu penipuan ini. Kasus paling menjijikan sih buat gue itu. Iya benar. Dan Jaihan Angga di sini berusaha ya membawa isu itu, tapi mungkin dengan gaya komedi, tapi tetap mengingatkan kita lah ya betapa buruknya gitu ya image Dan mungkin ini tipu-tipu kan itu. settingnya di kampung gitu dan emang korban-korban Iya, dari benar. First Travel tuh memang di Rata-rata kampung-kampung di kayak kampung gini. gitu. Nama di sini kan Second Travel. Iya, dan namanya di sini second travel First ya. Travel ini Second Ya, Travel. Betul. Jadi emang Jaihan Angga ini kalau bikin komedi nggak tahu ya. Gue nonton Ambiar tuh komedinya emang agak beda, dia tuh agak random Dia gitu punya emang. style sendiri. Ya punya style sendiri. Random gitu lah. Jadi kayak hal yang agak mustahil tapi sebenarnya masuk gitu komedinya. Nah gue tuh mikir Mekah I'm Coming apakah bisa gitu dia mempertahankan treatment itu, dan ternyata gue ngakak aja sih ya. Pemilihan lagu-lagu yang Iya, benar. jarang ada di film lain sih. Betul. Dia manfaatin banyak lagu-lagu Didi yang Kempot lagi ya, lagi hits ya, Didi Kempot misalkan, itu bagus banget sih, pas banget. Bahkan di sini ada Dwi Sasono lah ya, yang orang pasti tahu lah siapa gitu ya, Dwi Sasono. Walaupun dia sebentar tapi tetap kayak membekas aja gitu ya. Gak ada dialog loh itu. Iya Nggak ada benar, dialog. bangsat gitu, ini orang ngapain anjir di film, tapi ya lucu aja gitu. Karena pas kali ya masuk aja gitu ke ceritanya. Terus gue suka ada Cici Tegal. Iya, Terus benar. yang Sri Mulat itu siapa sih? Fani Fadila, kalau kalian nonton Bajai Bajuri Itu ya. yang namanya Dwi Sasono siapa tuh yang Sri Mulat? Oh iya, Yati Pesek. Iya, Yati Pesek, iya benar. Ceritanya sama dari segi visual pun dikomedikan Ini gitu. receh, tapi Iya. gue suka sih Iya. receh-recehnya ini. Banyak gitu komedi-komedi, Plesetan-plesetan gitu plesetan, ya. satir, terus dalam bentuk visual pun diliatin gitu. Komedi tuh kayak apa, mobil meledak gitu ya, Terus yang nggak kagok gitu. Motornya Michelle Judith yang ini selalu aja gitu Iya ya. benar, nabrak apa namanya, makan telur asin sama kulit-kulitnya Iya. anjing. Itu tuh kayak hal-hal yang maksudnya sangat kartun gitu, tapi dia bisa masukin di film ini gitu. Ini gue jadi kebayang loh kalau misalkan dia yang direct terlalu tampan. Iya, benar. Ya, kayaknya lebih liar lebih gitu. liar kalau Iya, benar. Jaihan Angga ngedirect terlalu tampan. Ya harusnya tuh kayak gini gitu. Harusnya kayak begini gitu. Kalau pengen komikal sekaligus gitu. Walaupun gue yakin lah ya ini budgetnya nggak banyak Ya, amat sih kelihatan. 1-2 M paling. Tapi kata gue tertolong sih sama kayak editingnya si Jaihan Angga juga kayak gitu kan. Jadi kayak cepat, cut-cutnya tuh aneh gitulah gitu. Jadi kayak emang komedi yang kalau lu nonton komedi biasanya apa ya, misalkan filmnya Raditya Dika, Ernest, itu tuh beda gitu. Jadi nggak kayak itu, Jaihan nggak kayak punya gitu. style sendiri. Lagi-lagi mungkin di Indonesia tuh jarang director yang punya style, dan Bener, Jaihan bener. ini walaupun debut tapi gue bisa tahu itu Iya. stylenya dia. Nah. Kalau misalkan ada filmnya lagi pun pasti gue tahu itu stylenya dia. Dia punya style sendiri. Bener. Gue beberapa kali nonton film komedi Indonesia dan biasanya kan kita jarang ketawa ya. Bener. Ada kan komedi yang budgetnya gede Iya, banget tuh, dibagi 10 part kan ada tuh. Dan gue gak pernah ketawa nonton itu. Di sini ini budgetnya mungkin hanya segininya Iya, dari si film itu, tapi gue dapetnya kayak
Iya. banyak gitu. Receh tapi penyajiannya tuh macam-macam gitu. Entah dari kayak bapaknya si Eni lah anjir. Kalau dari segi visual kayak ngeliatin bapaknya Eni main apa? Harvest Moon gitu ya. Itu tuh kan kayak Gue pas muncul itu anjir ini Harvest Moon. terus kan kita ketemu lagi sama nanti bapaknya si Jennifer Copen di sana. Aduh iya si Blackie mati nih. Yes. Loh mati terus berduka. Iya udah 3 tahun. Gampang tinggal bikin nanti gue buat lagi. Ya Tamagotchi. Iya anjing maksudnya tuh itu kayak hal-hal tai gitu yang kecil-kecil. Hal yang enggak gue pikirin bangsat nih. Iya benar. Jadi itu tuh kayak recehnya tuh dikit-dikit tapi dia tuh kayak ditanam di tiap ini di tiap adegan tuh ada. Iya, recehnya gue suka banget. Anjir. Suka banget sampai untuk budget sih. Gue ya ada beberapa hal yang kayak masih FTP banget gitu secara pengemasan. Benar. Tapi selebihnya sih ya gue maafkan karena gue masih bisa menikmati ceritanya. Tapi kalau misalkan secara pengemasan, Iya. gue masih seperti ngeliat stylenya FTV iya. gitu. Ya karena budget sih gitu, karena Iya budget. sih, kayaknya emang belum kelihatan ini banget ya, sinematik banget asik. Cuman ya mungkin nggak tahu ya karena emang dia kayak gini kali ya komedinya, jadi kayak nggak terlalu mentingin ini kali ya aspek lain-lainnya ya. Yang penting komedinya nyampe itu sih. Komedi di sini tuh kayak hampir tiap adegan tuh ada gitu ya hal-hal yang lucu Sampai gitu. kita sampai lapar kelar nonton karena iya. ketawa mulu. Tapi mungkin ya itu juga timing juga sih. Mungkin ada beberapa komedi yang sebenarnya dari sini udah lucu, dia masih nambahin lagi di sini. Yang kata gue kayak udah lucu aja yang tadi gitu. Sebenarnya dia nambahin lagi biar lucu. Cuman harus dijeda juga sih kata gue sih Jahan. Dia tuh kayak nonstop gitu ngasih hal-hal yang recehnya tuh anjir. Tapi ada di 1-2 lah yang kata gue kayak ya ngapain ditambahin lagi gini gitu. Jadi padahal sebenarnya yang tadi udah lucu banget gitu. Tapi ya overall itu doang sih. Maksudnya punchline-nya hampir semua bekerja sih kata gue. Karakternya ya semua kata gue kuat sih. Apalagi yang pendukungnya ya, karakter pendukung sih sebenarnya yang Irawan. bagus sih. Ya Ria Itu Irawan. bapaknya si Tuti ya. Iya benar itu bagus. Itu bapaknya si Eni juga. Jadi lebih ke karakter seniornya ya. Dia benar-benar bisa apa namanya menghidupkan suasana gitu. Soalnya Rizky Nazar nggak ngelucu di sini sama si Tapi Eni itu ya maksudnya situasinya yang membuat situasinya itu lucu. lucu. Mereka tuh nggak lucu ya, situasi yang gitu. buat itu jadi lucu gitu. Benar. Gue senang sih akhirnya mereka bisa keluar di jalur yang Iya. mereka aja tempuh terus gitu kan, kayak komedi remaja, horor, nggak harus roman remaja gitu. Bosan lah ya. Bosen. Dan mereka juga udah bukan remaja lagi juga. Sih, iya udah tua ya. Selamat bergabung di usia yang sudah Jadi tidak saya remaja. Adegan Rizky Nazar mau bunuh diri. Iya. Pokoknya ada satu adegan, maksudnya satu momen di film ini ketika mereka patah hati. Nah di situ tuh semuanya goblok gitu. Semuanya ketawa itu lagu Didi Kempot muncul kan. Aduh. Jadi pas mereka patah hati Didi Kempot muncul terus Udah. di situ tuh ada montase gitu yang Montase itu goblok pecah sih. ya. Pas yang bapaknya apa maksa si Eni, ayo dong kamu harus nikah. Terus kan si Eni nutup pintu, nutup jendela. Oh iya itu. Terus bapaknya ya udah bapak pergi dulu ya. Padahal cuma ngangkat kaki doang kan. Itu pas Aduh, bukanya masih anjing. ada. Aduh anjing, maksudnya itu tuh kayak hal yang gue tuh tahu gitu, itu tuh pasti bakal kayak gitu, cuman ya nggak tahu kenapa divisualkan aja. Itu bangsat. Divisualisasikan gitu, jadinya ya udah dapat. Yang bapaknya gitu. si Eni ini tuh yang jadi jin di Aku Berikan Kamu 3 Permintaan. Bukan sih? Oh iya Aku benar. Berikan Kamu 3 Permintaan. Iklan rokok itu. Iklan rokok. Ya, iklan rokok. Iya. Itu bapaknya si Eni. Iya, Dan gue udah tau dia lucu sejak Iya, itu. emang lucu di sini lebih parah sih anjir lucunya. Yang ada adegan yang si Eninya baru keluar dari masjid kan sama si Ria Irawan. Oh, iya, Anjir. iya. Terus set ini nih anjing ngeluarin tablet kan. Itu tuh kayak ada satu komedi visual gitu kan. Der anjing Iya kan ngeluarin tablet. itu mau kena ya. Itu bisa ngumpetin tablet yang gede banget ya. Itu bukan iPad, lebih gede dari iPad itu. Bukan HP Bukan anjing. HP ini kayak kok emang dia nggak video call ya? Iya, Gitu udah aku cek dulu ya. Brang, segede gaban Iya. aja. Terus habis itu tuh di depannya ada bapaknya itu gini lagi ngobrol sama orang. Ya serius gitu aja. Terus udah itu orangnya mau ke sana. Tunggu. Bapak sebelah sana. Kamu kan sebelah sana. Anjing gitu tuh kayak jokes Sri Mulat yang emang Jok-jok 70-an 80-an aja. Pas gue liatnya dia timingnya entah kenapa pas aja gitu di film ini, bangsat sih kata gue itu anjir pas bagian-bagian apalagi kan pas menuju ending itu kayak epic gitu ya anjir, nyari-nyari maksudnya kayak menuju ending kan kayak bapaknya nyari-nyari sinyal anaknya, itu pun udah di planting dari awal kan kalau dia tuh bisa ngomong Iya ya. telepati sama anaknya ya kayak gitu. Itu tuh kan itu hal yang kayaknya anjir naon sih mal Ternyata mungkin adegan itu emang ada Iya. selanjutnya di adegan Iya, lain. di akhir tuh maksudnya itu tuh bukan adegan yang cuman buat lucu-lucuan gitu, di akhir tuh ya ada lagi gitu, itu dipakai gitu, bisa bicara lewat telepati gitu anjir. Itu tuh kayak wah men gila ya, mau absurd tapi maksudnya dapat punchline-nya gitu. Nah, mereka akhirnya kan di ending terpisah di antara dua bukit gitu Iya, kan. ada. Dan kebetulan ada tukang speaker lewat si anjing. Itu hebat. Itu hebat. Dan dia ngelamparin mic Iya. aja. Sampailah anjing ya, maksud gue ya enggak. Padahal itu jauh banget anjing.
Gua nggak tahu lah, nggak mau tahu itu Tapi anjing kayak itu karena gimana. di film jadi aduh ya ngakak kan. Bener-bener Kalau random. pikiran sama gue anjir itu ada tukang speaker lewat. Itu kan di bukit. Itu kan lewat bukit aja. Ya biasanya yang dia bisa cuma menyampaikan dalam waktu 5 menit 10 menit. Sekarang dia harus menyampaikan 1 jam setengah kan Iya, agak benar. kesusahan gitu. Tapi dan dia sukses sih. Iya, benar. Untuk debut mah ini wah, hati-hati lah. Hati-hati lah ini. Ernest Benedion Iya, atau siapa? ada saingan baru nih. Ada saingan baru. Ada Ernest Benedion tuh saingan Ada, barunya ini iya, nih. bener. Jahan Angga. Gue pengen Hati-hati lihat film-film dia selanjutnya. Iya, serius. Serius. Semoga ya bisa memberikan komedi yang fresh lagi sih Fresh kata lagi gua. sih. Iya. Sebenarnya isu film ini juga sama film pendek dia tuh sama. Dulu Ambyar itu ceritanya tentang sepasang kekasih yang mau kawin tapi susah. Oh. Jadi pas di sini pas nonton itu gue kayak ngelihat kemiripan aja gitu. Kan ini mau kawin juga tapi susah gitu. Cuman kalau dulu mah ada unsur mistis tololnya gitu lah, harus pakai apa namanya batu ali dulu karena dia Oh, iya, zaman gitu gede-gede. Nah, itu tuh emang dia mungkin ngikutin zaman dan ya pas aja. Kalau di sini kan ya zamannya itulah kayak Instagram, Iya. vlog gitu. Mungkin sudut pandang korban para penipuan travel gitu juga di sini kan diliatin gitu ya. Ada yang ya udah nggak mau balik lagi, maksudnya malu. Yes, tapi Kita kan kadang nggak pernah tahu ya apa yang terjadi sama korban-korban penipuan travel ke haji kayak gitu. Di sini mungkin sedikit diulik lah ya, dikit. Dan lucunya itu orang-orang nyangkanya bohong jadi saling menyalahkan ya, padahal sebenarnya mereka itu korban juga ya, nggak boleh disalahin juga gitu kan, kasihan juga gitu yang ngomong pura-pura haji. Karena kan kalau orang kena tipu, ih bego sih kok lu Nah. ketipu. Padahal ya itu korban lah. Mana tahu dia bakal akan ketipu juga. Benar. Dan di sini juga yang si tukang tipunya second travelnya bangsat juga ya di gambarnya yang orang Arab anjing. Gua nggak tahu dia ngomong Arab beneran atau enggak ya, tapi subtitlenya tuh kayak random teh anjir. Jadi gua nggak tahu. Tapi gue sempat dengar jalur khusus untuk orang yang pengen banget cepet-cepet naik haji emang segitu sih kisarannya Emang 200 segituan, 300 juta. Iya sih. Iya. Emang segitu kisarannya. Dan ya semoga lah korban-korban kayak gini tidak ada Semoga lagi ya. Film ini ya nyentuh gope kayak bisa biar bisa Bikin lagi ya. Misalnya ada PH percaya lagi buat bikin PH komedi yang kayak gini gitu. Bener. Kita kasih skor dulu lah. Berapa menurut lo? Mengejutkan sih buat gue, kayak menyegarkan 8 sih. 8 lah sama gue juga. Soalnya Menyegarkan. komedinya udah dapet gitu. Mungkin sisanya next kalau dia bikin film lagi bisa lebih Dikasih budget lebih tinggi aja. tinggi lagi buat memperbarui dan memperbaiki banyak aspek lain ya selain komedinya. Karena gitu. ini kelihatan sini maksudnya dia ngepres budget banget. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin dari acting aktornya juga di sini udah cukup membantu lah ya. Akhirnya gue Cukup bisa jatuh pas. cinta sama Rizky Nazar gitu di film Asik. gitu. Biasanya kan jatuh cinta. Oh iya lupa. Sebaiknya jangan terlalu tahu tentang film ini sih. Kita kan gak nonton trailernya ya. Iya. Pas nonton kayak Iya. Asli, gue juga cuma tahu sinopsisnya Gue dikit-dikit tahu gitu. still foto-fotonya doang. Oh gini udahlah gitu. Iya, kalau udah nonton MKM Coming jangan lupa untuk apa? Untuk like, share, dan subscribe dan follow Instagram Cinecrib dan beli Betul. kaos Betul. Cinecrib masih tersedia. Masih tersedia Hingga sampai Rizky Nazar main di filmnya Joko Anwar. Asik. Apakah akan Bisa lah, bermain? bisa jadi. Bisa. Oke lah kalau gitu, sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye.